Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Nurliani, peserta Lasar CPNS tahun 2025, golongan 3, angkatan 2, kelompok 2, dengan jabatan penata kependudukan dan keluarga berencana ahli pertama, dan saya bertugas di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas individu saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Yang pertama, adapun tugas JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020, Bab 4 Pasal 6 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana. Tugas Jabatan Fungsional Penata KKB yaitu melaksanakan kegiatan penata laksanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Kemudian, adapun uraian kegiatan jabatan fungsional penata KKB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di nomor 81 tahun 2020 bab 4 pasal 8 ayat 1 huruf A, yaitu terdapat 38 uraian kegiatan jabatan. Seperti yang pertama, menginventarisasi permasalahan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana, mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana, menginventarisasi bahan perumusan, kajian substansi, teknis kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, dan seterusnya sampai ada 38 poin yang bisa kita lihat sama-sama di PPT. Berikut lanjutan dari uraian kegiatan jabatan fungsional penata KKB. Lanjutannya dari uraian kegiatan jabatan fungsional penata KKB. Dan ini adalah uraian kegiatan jabatan fungsional penata KKB menurut Permen-Pan RB nomor 81 tahun 2020 bab 4 pasal 8 ayat 1 huruf A. Lalu berdasarkan uraian kegiatan jabatan tersebut, maka bisa ditemui 5 isu berdasarkan tupoksi yang memang sedang terjadi di lapangan. Yang pertama yaitu belum optimalnya mekanisme pengelolaan data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Kemudian yang kedua, belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya pengelolaan data dan informasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Kemudian yang ketiga, belum terkoordinirnya pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan. Kemudian yang keempat, belum lengkapnya pengumpulan dan pengadaan data terkait dengan kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana. Dan yang kelima adalah belum optimalnya pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi. Kemudian, di sini saya melakukan tapisan isu dari kelima isu tersebut dengan APKL. APKL yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Menggunakan skala 1 sampai 5, skala prioritas, dan kemudian didapatkanlah isu dengan ranking ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Selanjutnya, dari 3 isu yang terpilih sebelumnya dengan ranking 1, 2, dan 3, dilakukan kembali analisis isu dengan USG, yaitu urgent, seriousness, dan growth. Maka ditemui kembali di sini isu dengan peringkat 1, 2, dan 3. Selanjutnya, setelah dilakukan berbagai analisis isu, akhirnya ditemuilah suatu bentuk pohon masalah yang terdiri dari sebab akibat. Yang pertama, sebab utamanya yaitu belum optimalnya mekanisme pengelolaan data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana. Yang mana sebab spesifiknya itu disebabkan karena yang pertama, minimnya pemanfaatan teknologi digital secara efektif, ketimpangan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya sinkronisasi antar instansi, kualitas dan konsistensi data masih lemah, dukungan regulasi yang belum kuat, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya data, yang mana dari sebab-sebab ini menghasilkan suatu akibat yaitu tidak tersedia maupun tidak update sumber data dan informasi untuk menganalisa kebutuhan dan permasalahan terkait alat obat kontrasepsi, serta isu pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan lambatnya penanganan atau pemberian solusi untuk kedepannya. Setelah kita sudah tahu bentuk pohon masalah dari isu tersebut, maka kita juga akan membuat pohon sasaran dari isu tersebut.
yang mana merupakan sasaran utamanya adalah agar optimalnya mekanisme pengelolaan data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Hal tersebut akan terwujud dengan cara yang pertama, memaksimalkan pemanfaat teknologi digital secara efektif. Yang kedua, meningkatkan keseimbangan kapasitas sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan sinkronisasi antar instansi. Yang keempat, kualitas dan konsistensi data yang kuat, valid, dan real time. Yang kelima, dukungan regulasi yang jelas dan kuat. Dan yang keenam, meningkatnya kesadaran akan pentingnya data. Sehingga dari perbaikan-perbaikan tersebut, maka akan menghasilkan tersedianya sumber data dan informasi yang update untuk menganalisa kebutuhan dan permasalahan terkait alat obat kontrasepsi serta isu pengendalian penduduk dan keluarga berencana ke depannya itu menjadi lebih efektif dan efisien. Yang terakhir adalah pohon alternatif, yaitu harapannya adalah optimalnya mekanisme pengelolaan data dan informasi pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana. Bagaimana hal tersebut bisa tercapai, yaitu dengan cara yang pertama, melakukan digitalisasi dan modernisasi sistem data. Yang kedua, meningkatkan kompetensi petugas dengan memberikan pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan kepada petugas lapangan dan pengelola data, serta menyusun modul pelatihan standar nasional terkait manajemen data kependudukan dan keluarga. Yang kedua, mengembangkan satu platform data terpadu yang menggabungkan data dari Dinas Kesehatan, Dukcapil, BKKBN, dan lembaga terkait lainnya, sehingga dapat membentuk tim lintas sektor untuk menyusun mekanisme koordinasi dan pertukaran data. Yang ketiga, validasi dan pemutakhiran data berkala dengan menetapkan jadwal rutin pemutakhiran data seperti bulanan, triwulan, tahunan. Jadi kita akan melakukan MONEF kayak gitu. Kita akan melakukan MONEF yaitu monitoring dan evaluasi. Kemudian yang kelima, menyusun kebijakan nasional dan daerah yang mengatur standarisasi dan keamanan data keuangan keluarga, maksud saya, menyusun kebijakan nasional dan daerah yang mengatur standarisasi dan keamanan data keluarga dan kependudukan, memberikan pedoman teknis yang jelas bagi pelaksana pengumpulan dan pelaporan data, sehingga mereka tidak bingung untuk membuat data dan laporan karena memang sudah ada acuannya. Lalu yang terakhir, membangun budaya kerja berbasis data melalui edukasi internal dan eksternal. Jadi dilakukan adanya pelatihan, praktik, workshop, seperti itu. Agar kita bisa mencapai bersama-sama hasil, yaitu tersedianya sumber data dan informasi yang update untuk menganalisa kebutuhan dan permasalahan terkait alat dan obat kontrasepsi, serta isu pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dapat menyebabkan cepat dianalisis. Datanya juga valid, real time, efektif, dan efisien. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena pada kenyataannya di lapangan saat ini adalah banyak terkendala data, sumber data seperti itu, seperti data yang tidak update atau data yang tidak ada, sedangkan biasanya dari instansi tertentu ataupun dari BKKBN pusat itu akan meminta pelaporan data, sedangkan data yang ada di kabupaten itu masih kurang atau tidak ada sama sekali dikarenakan SDM-nya yang belum mengupload data tersebut. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.